Bapak Ibu, tema malam hari ini agama, pencarian kebenaran. Kenapa saya kasih tema ini? Karena agama itu bukan kebenaran. Agama itu hanya jalan mencari kebenaran, mencari Tuhan. Makanya orang bertuhan pasti beragama. Tetapi orang beragama belum tentu bertuhan. Orang beragama belum tentu bertuhan. Banyak yang ngomong beragama, tapi sukanya membunuh, membenci. Nah, Tuhan apa yang dianut oleh mereka? Memfitnah. Nah, orang beragama banyak yang seperti itu. Apakah ini ciri orang-orang bertuhan? Jelas bukan. Beragama, iya mereka mengaku beragama. Jadi seperti apa sih Pak beragama itu? Beragama yang benar tepatnya, seperti apa sih itu? Ya, kita akan bahas malam hari ini supaya kita tidak salah jalan dalam beragama. Dan bisa beragama dengan benar, sehingga akhirnya menemukan Tuhan, menemukan kebenaran. Kebenaran itu Tuhan sendiri, mutlak. Tapi beragama itu tidak ada yang mutlak. Ya. Jadi kita harus tahu bedanya antara beragama dan bertuhan. Sekali lagi, beragama belum tentu bertuhan. Tapi bertuhan biasanya orang itu beragama, ya. Meskipun ada yang bertuhan tanpa beragama, ada juga. Tetapi itu pasti enggak ideal, karena sesuka sendiri biasanya. Gitu ya. Kita belajar. Secara umum bisa dipahami bahwa agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya. Ya, kepada Tuhan atau yang dianggap Tuhan gitu ya, yang berhubungan dengan tradisi suatu masyarakat dan menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Saya ulangi lagi, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang berhubungan dengan tradisi suatu masyarakat yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Itu agama. Kebanyakan agama itu eksklusif. Ya, agama Shinto di Jepang, kejawen di Jawa. Ya, itu contoh-contoh agama. Tetapi gitu ya, ada ciri-ciri agama yang tidak eksklusif, yang harus disebar. Contoh Kristen, nah itu beritakanlah gitu ya, Injil sampai ke ujung bumi, jadikan segala bangsa murid. Itu ciri-ciri inklusif sebetulnya, mengajarkan kepada pihak lain, ya. Dan kita harus pahami kenapa diajarkan ke pihak lain. Karena dulu yang mereka pahami agama Yahudi itu eksklusif. Sebetulnya bukan eksklusif ya, tapi mereka merasa eksklusif. Makanya Tuhan suruh pergi. Gitu. Ada agama lain juga, agama sebelah gitu ya. Itu juga agama syiar, agama yang diberitakan. Itu bukan ciri-ciri eksklusif ya, tapi syiar, penyebaran, inklusif gitu ya. Meskipun pada akhirnya agama-agama itu merasa eksklusif juga. Ya. Nah, itu perkembangannya sangat rumit. Tetapi saya nggak mau bicarakan ilmu tentang agama, tetapi saya mau menjelaskan beragama yang benar seperti apa. Ya. Jadi sebelum manusia memahami apa yang disebut Tuhan atau Allah, manusia mengenal adanya kekuatan yang memengaruhi kehidupan. Hari ini aku gagal panen, hari ini kesambar petir,
gitu ya. Hari ini kebanjiran. Manusia kuno, manusia purba gitu ya, mengenalnya ada kekuatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Manusia berusaha bersentuhan dengannya demi keberlangsungan hidupnya, itu agama. Berbuat baik supaya diberkati, itu ciri agama. Jadi dia melakukan sesuatu untuk dapat sesuatu, itu ciri agama. Kekuatan ini dipahami sebagai roh yang ada di balik sesuatu. Ya, roh sesuatu yang sangat halus dan tidak tampak yang mempengaruhi kehidupan, yang berada di balik segala sesuatu yang terjadi. Hujan, itu pasti ada yang ngatur kekuatan alam, kekuatan roh. Gitu ya. Kalau sekarang kita berpikir itu alam, dulu enggak, hujan itu pasti ada roh yang mengatur. Gitu. Panen pasti ada roh yang mengatur. Gitu. Sehingga manusia berusaha berdamai dengan roh-roh itu yang dipahaminya sebagai Tuhan. Dengan pengalaman yang terjadi, manusia bisa memiliki keyakinan dan tata cara yang menjadi kebiasaan dalam kelompok itu. Jadi kelompok itu punya pola pikir. Ya. Oh, kalau gunung ini marah, gitu ya, kita hancur, makanya kita harus beri ritual tertentu. Itu agama-agama kuno cirinya seperti itu. Saya tidak ngomong salah benar, tetapi perjalanan pemahaman orang akan agama, akan keberadaan Tuhan, itu dari situ, gitu loh. Ya. Keyakinan dan tata cara inilah yang berkembang dan disebut agama. Termasuk agama Israel kuno. Oh, kalau kamu berdosa, kamu harus minta ampun sama Tuhan dengan menyembelih darah. Karena yang namanya dosa adalah kesalahan. Dan yang namanya kesalahan harus ada hukuman. Yang namanya dihukum harus mati. Berarti supaya tidak mati, kita sembelih domba supaya yang mati dombanya bukan saya. Nah, itulah. Itu kan cara pikir masyarakat itu. Ya, sekali lagi saya tidak ngomong benar salah dulu. Tapi ini cara pikir masyarakat itu. Akhirnya muncul agama Israel kuno yang berpusat pada pengorbanan. Ya. Tetapi setelah manusia semakin berkembang, ya, maka pola-pola pikir itu berubah, ya, berubah. Bangsa Israel kuno meyakini, mengenal Allahnya dan bagaimana hidup dengannya setelah bertemu dengan pemimpin mereka di Sinai. Jadi setelah Allah bertemu Musa di Sinai, maka Allah Yahweh membentuk perjanjian dengan Musa dengan hukum-hukumnya sebagai tata cara kehidupan mereka. Ya. Jadi dulu orang kuno bukan cuma Israel yang mengadakan penyembelihan darah sebagai persembahan, itu bukan cuma Israel, termasuk Israel. Tetapi agama Israel kuno setelah Musa ketemu sama Allah di Gunung Sinai. Allah mengatakan apa? Tidak ada Tuhan, ya. Terus 10 perintah Allah diberikan, taati. Muncul perjanjian antara Allah dan Israel melalui Musa. Nah, dari situlah muncul agama Israel kuno. Belum Yahudi loh, agama Israel kuno. Karena Yahudi itu kan satu dari 12 suku. Yahudi itu Yehuda, satu dari 12 suku. Ini bicara 12 suku, pemahamannya seperti itu. Ini yang disebut agama Israel kuno. Ya. Lalu negara Israel, ya, kerajaan Daud ini kan terpecah. 10 suku dibuang ke pembuangan. Ya. Yang 2 suku dibuang ke Babel. Maka bubarlah yang namanya agama Israel kuno. Karena yang bertahan cuman suku Yehuda.
suku Yehuda di pembuangan yang bertahan dan suku Benyamin. Tapi suku Benyamin kelihatannya meskipun sukunya masih ada, kelihatannya melebur sama suku Yehuda. Maka yang bertahan hanya Yehuda. Dan Yehudalah kembali ke Yerusalem. Jadilah agama Yahudi. Ya, Yahudi atau Yudaisme berkembang dari agama Israel kuno. Memang garisnya ada, tetapi tidak sama persis, gitu ya. Tradisi agama ini muncul sebagai pengganti ibadah Bait Allah. Karena Bait Allah sudah dihancurkan saat itu, meskipun akhirnya didirikan lagi, ya. Tradisi yang terpusat di sinagog sebagai tempat berkumpul untuk memuji Tuhan, belajar kitab suci itu tetap jalan. Jadi di zaman Yesus dua tradisi ini jalan, pengorbanan dan belajar Taurat gitu. Dari sinagog inilah agama Yahudi berkembang. Ada pembacaan atau pendalaman kitab suci, ada khotbah, ada doa-doa, ada sedekah, gitu ya. Ada. Terbentuklah agama Yahudi dengan tradisi baru. Tradisi lamanya Bait Allah tetap jalan. Di zaman Yesus ya. Tapi di zaman pembuangan, tradisi Bait Allah sudah sempat hilang. Gitu. Dengan kembali ke Yerusalem, Bait Allah kedua didirikan, maka tradisi Bait Allah tetap berdiri, tetap berjalan, tradisi sinagog tetap juga berjalan. Jadi ada dua tradisi. Namun tahun 70, tradisi Bait Allah kembali hancur. Dihancurkan oleh Jenderal Titus. Tidak ada lagi Bait Allah. Tetapi karena mereka punya dua tradisi gitu ya. Dan tradisi yang satu ini kelihatannya tradisi knockdown, bongkar pasang, bisa dipakai di mana saja. Tidak harus ada bait suci. Di setiap wilayah ada sinagog dan di sanalah mereka belajar kitab suci, mereka berdoa, mereka melakukan ritualnya. Jadi tidak tergantung Bait Allah sebetulnya. Gitu. Ya, itu agama Yudaisme. Lalu muncul yang namanya kekristenan. Kekristenan lahir dari Yudaisme, namun berbeda dari Yudaisme yang legalistik dan tidak perlu menjadi Yahudi untuk menjadi Kristen. Ya, kita sudah jelas kalau Anda mau belajar silahkan ke hari Kamis ya. Khotbah-khotbah Kamis, pendalaman Alkitab Kamis itu sudah ada di YouTube, Anda bisa pelajari. Kekristenan lahir dari Yudaisme. Dalam perkembangannya, kekristenan dijalani oleh pengikutnya dengan dua cara. Dan cara ini sebetulnya juga cara-cara Yudaisme sebetulnya ya. Jadi kekristenan lahir dari Yudaisme. Kekristenan mengikuti ajaran Yesus Sang Guru yang mengajarkan kesempurnaan kebenaran batiniah. Yang esensi, bukan ritualnya, tetapi perbuatannya, moralnya, kebatinannya, motivasinya. Itulah kekristenan. Berbeda dengan Yudaisme yang legalistik. Hukumnya ngomong A, lakukan A, hukumnya B, lakukan B. Meskipun belum tentu hatinya A atau B. Ya. Tetapi kalau Kristen diajarkan apa? Hatimu yang benar. Kalau hatimu benar, perbuatanmu harusnya benar. Kalau cuma perbuatanmu benar, hatimu tidak benar, kamu munafik. Kan ini yang dikecam Tuhan. Jadi tujuannya Tuhan mengajar itu apa? Keselarasan antara batin dan perbuatan. Batinmu baik, keluarmu harus juga baik. Itu kekristenan. Ya. Dalam perkembangannya, kekristenan dijalani oleh pengikutnya dengan dua cara. Dalam berusaha memahami dan menjalani kebenaran. Yaitu asketisme dan skolastisme. Bahasa apa tuh Pak, kok tambah sulit? Ya tidak, tenang aja. Ya ini kan cuma istilah mudahnya saja. Skolatisme dan asketisme. Anda hari-hari ini mungkin melihat, ya, terutama di GSKI, ada yang ngajak belajar, ada yang ngajak ngeroh.
bukan ngeroh sebetulnya ya, meskipun mistis memang gitu ya, sebetulnya bukan tujuannya ngeroh. Nah ini yang harus saya jelaskan, ada asketisme, ada skolastisme. Dua tradisi keberagamaan ini sudah ada dalam gereja, bahkan sejak zaman sebelum Kristus sudah mewarnai keberagamaan Yahudi. Keberagamaan Yahudi itu muncul dari dua cara ini, skolatisme dan asketisme. Skolatisme, bahasa Latin ya, itu sekolah. Artinya belajar, sekolah, gitu ya. Adalah sebuah paham yang mengembangkan pemikiran baik teologi dan filsafat secara rasional. Segala masalah diteliti dan dicari jalan keluarnya. Ya, ada tuntutan kemasuk akalan, ada pengkajian yang teliti, kritis atas pengetahuan yang diwariskan. Itu ciri-ciri skolastik. Jadi tidak gampang terima. Gurunya ngomong apa, dipikir, benar enggak? Kalau perlu diuji. Itu skolastik. Dan itu sudah ada sejak zaman Yesus, bahkan sebelum Yesus. Jadi sebelum masa Yesus, di zaman Yunani, seseorang bernama Yesus bin Sirak, seorang pengajar di sekolah tinggi Yahudi, ya, kemungkinan di Yerusalem, itu Sirak 51 ayat 23, telah mengajar tentang agama dan etika. Jadi 2 abad sebelum Yesus sudah ada sekolah, meskipun tidak wajib. Tetapi kemudian diwajibkan oleh seorang Farisi yang bernama Simon bin Satak yang hidup tahun 75 sebelum Masehi. 75 tahun sebelum Yesus lahir, orang Yahudi, anak-anak Yahudi itu wajib sekolah. Indonesia wajib sekolah kapan? Baru aja ya. Orang Yahudi itu 2000 tahun yang lalu sudah wajib sekolah. Yesus itu sekolah Bapak Ibu. Umumnya Yahudi begitu, makanya tidak diceritakan. Enggak perlu diceritakan karena orang tahu. Orang Yahudi, anak-anak itu pasti sekolah, enggak usah dibingungkan gitu loh. Karena itu sudah jadi tradisi mereka. Jangan ngomong Yesus ke India segala macam, enggak ada kayak gitu. Ya. Jadi jelas Yesus sekolah karena diwajibkan. Nah, dalam perkembangannya, gereja barat cenderung memilih skolastik. Baik Katolik maupun Protestan itu memilih skolastik dalam memahami kebenaran. Dia baca Alkitab, ya, baca literatur-literatur, dan mencari kebenaran dari belajar. Itu namanya skolastik. Beberapa tokoh antaranya Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, dan lain-lain banyak. Gereja barat itu gudangnya. Dari sinilah lahir universitas-universitas terkemuka. Bologna itu abad 12 ya, tahun 1158. Universitas Paris 1170. Oxford itu dari mereka, dari orang-orang teolog. Oxford tahun 1200. Itu dari mereka. Perkembangan intelektual Kristen itu dari kita, dari Kristen yang menganut sistem skolastik. Ya, itu skolastik. Supaya kalian tahu, supaya Anda tahu bahwa namanya belajar itu sejak 2 abad sebelum Tuhan sudah belajar. Tuhan Yesus belajar, murid-muridnya belajar, bahkan mendirikan universitas. Gitu ya. Lalu aliran kedua, asketisme. Ya, asketisme, bahasa Yunaninya askeo, askese, gitu ya. Artinya latihan atau berusaha, usaha, melakukan yang terbaik, itu artinya. Adalah sebuah pemahaman dan praktek yang berupaya mengejar kesucian. Perbuatan-perbuatan pendisiplinan, penyangkalan diri, mati raga, seperti pantangan gitu ya, pantangan tidak makan daging, vegetarian, pantang tidak kawin, selibat, itu. Puasa tidak makan, berjaga-jaga, kontemplasi,
Ya, sembahyang sehari tiga kali, 7 kali, itu ada sistem-sistem itu. Itu namanya asketis. Doa pagi, nah itu asketis. Anda jangan heran gitu ya, asketis itu. Ini semua latihan pendisiplinan untuk mengurangi atau mengeliminasi kelemahan daging kita. Kita belajar caranya supaya daging ini tidak kedagingan gimana? Ya dipaksa, didisiplinkan. Ya, asketis, berusaha membangun keutamaan hidup, kesalehan rohani. Ya, didasari dari Matius 10 ayat 38. Ayo baca yuk. Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Mengikul salibnya, menyangkal dirinya. Itu tindakan asketis sebetulnya Bapak Ibu. Jadi jangan diartikan memikul salib cuman mikiri orang supaya selamat. Enggak loh. Memikul salib benar-benar memikul salib. Bukan kayu palang itu bukan, tapi benar-benar ayo menderita untuk itu. Kan ayat ini ada di Injil Sinoptik kan ada. Bukan sekedar pikul salib, tapi menyangkal diri. Menyangkal diri, pikul salib, itu asketis. Benar-benar menyangkal. Ya, tetapi di Protestan itu agak hilang sudah tradisi ini. Kenapa? Ya, mereka sudah terbiasa skolastik, percaya oleh iman. Yang dianggap iman adalah pikiran, keyakinan saja, bukan perbuatan, gitu ya. Makanya, ya, jalan asketis ini cenderung dipahami atau diperbuat oleh gereja timur, bukan gereja barat. Gereja barat cenderung skolastik, cenderung belajar. Ada, di Katolik juga ada, sistem asketis ada, ya membiara, itu kan asketis, tetapi tidak besar, ya. Ya. Besarnya gereja barat, kekuatan gereja barat di skolastik. Tapi kekuatan gereja timur, tradisi gereja timur itu adalah asketis. Kalau Anda ke Yunani, ya, saya kepingin sebenarnya. Kalau Anda ke Yunani, Anda akan melihat banyak biara-biara. Gitu ya. Bukan mereka tidak belajar, mereka belajar, tetapi mereka lebih banyak kontemplasinya, berdoanya, menyepinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Makanya gereja kita itu ada dua sayap lambangnya. Belajar harus, asketis juga harus. Ini lambang GSKI. Jadi jangan heran kalau Pak Eras ngajar seperti ini sekarang, itu bukan ngajak ngeroh sebetulnya. Belajar asketis, belajar menyangkal diri, belajar untuk menyalibkan daging, belajar untuk pikul salib, pendisiplinan. Itu yang saya pahami. Ya. Pak David kok enggak ngajar? Saya belajar dulu. Enggak boleh asketis dulu baru belajar. Salah. Kok gitu Pak? Ayo nanti kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Kita enggak ikut-ikutan siapapun dan kita tidak ikut-ikutan denominasi manapun. Karena dua jalan ini sama-sama benar. Ya. Sama-sama benar dan sama-sama dilakukan Tuhan. Jadi dengan mempertimbangkan dua hal ini, manakah yang harus kita tempuh sebagai orang percaya? Bagaimana Yesus mengajar kita untuk mencari kebenaran? Ya. Kita harus cari jalan yang benar. Jangan fanatik sama skolastik, jangan fanatik sama asketis saja. Gitu ya.
Bagaimana fakta Yesus menemukan jati dirinya serta mampu menjalani kehidupannya yang benar. Ya. Kita tidak boleh berpihak pada satu tradisi, tetapi kita harus menemukan kebenaran dalam tradisi yang ada. Kita belajar dari fakta Tuhan Yesus ya. Pertama, Yesus kecil belajar seperti pada umumnya Yahudi. Orang Yahudi belajar, itu masanya sampai umur 30 tahun. Paidion, itu umur 6. Belajar terus sampai umur 30. Setelah umur 30 baru dia siap untuk melayani. Kita baca yuk. Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saatku belum tiba, banyak orang bingung saatku belum tiba ini saat apa? Ya saat melayani, karena bagi orang Yahudi ada aturan mau melayani itu di usia 30 tahun. Ya, Bilangan 4 ayat 3, silahkan. Bilangan 4 ayat yang ketiga, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jelas, pelayanan itu umur 30 mulainya. Sebelum 30 belajar, itu. Jadi Yesus itu 30 tahun itu belajar Bapak Ibu, makanya nggak tertulis di kitab suci. Kenapa? Lah orang belajar mau ditulis apa? Belum ngapa-ngapain, belajar, tekun belajar. Yang kedua, Yesus setelah siap melayani, dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dia di sana dicobai. Gitu ya. Maksud mau dibaca ayat ini, kan tidak perlu. Anda kan sudah tahu kan, Matius 4 ayat 1, Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus dicobai, Yesus dibawa ke padang gurun dan dia dicobai. Di sana dia puasa. Meski bukan merencanakan puasa ya, tetapi dia puasa. Mau tidak mau diperhadapkan di padang gurun, nggak ada warung ya puasa. Harus siap. Orang percaya harus siap kondisi apapun. Harus siap dalam melayani Tuhan, tiba-tiba tidak ada makanan, harus tidak makan, harus siap. Ya. Yesus mulai membaptis, mulai melayani, gitu ya. Itu usia 30, Yohanes 3 ayat 22. Tidak usah dibaca, ini sudah jelas. Lanjut, yang ketiga. Yesus hidup dalam penyangkalan diri dan menyangkal ya dan mengajarkan penyangkalan diri serta rela pikul salib. Matius 8 ayat 20 coba. Matius 8 ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Menyangkal diri. Umumnya manusia cari rumah, kepingin punya fasilitas hidup kan. Dia menyangkal dagingnya, tidak punya rumah. Hidupku ini adalah musafir, aku tidak perlu punya rumah. Dia menyangkal dirinya untuk tidak punya aset, Bapak Ibu. Pak, kayak gitu apa bisa diterapkan sekarang, Pak? Ya itu urusan lain. Ini kan saya ngomong biblikanya. Kisah aslinya Yesus itu bukan nggak mau punya rumah, tetapi dia menyangkal dirinya. Menahan diri dari segala kemewahan. Karena dia tahu tugasnya apa, panggilannya apa.
Nah kalau dikenakan jangan zaman sekarang, ya pikirlah yang kita butuhkan apa, bukan yang kita inginkan. Kan gitu. Karena tidak semua yang kita inginkan dibutuhkan untuk hidup kan. Kalau kita tahu kita hidup harus mengabdi kepada Allah, ya kita cukup memiliki apa yang dibutuhkan dalam menjalani hidup. Itu saja, nggak berlebihan. Nggak berpikir, berkati aku, sehingga aku jadi kaya, semakin kaya, sangat kaya. Itu tidak ada dalam pikiran Yesus. Meskipun dia Yahudi. Ya. Yesus berdoa dan berjaga serta mengajarkannya. Ya, di Matius 6 ayat 9 Yesus berdoa. Tak perlu dibaca ya, karena kita sudah tahu Yesus mengajar doa Bapa kami, berarti kan dia berdoa. Yesus ngomong sama Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berarti Yesus berjaga-jaga, Yesus kontemplasi. Jelas itu. Memang tidak ada petunjuk ya, Yesus menyuruh murid-muridnya puasa. Namun juga bukan berarti tidak boleh puasa. Puasa adalah tradisi yang sudah umum bagi orang kuno, termasuk Yahudi. Ya, ini untuk mencari petunjuk, merendahkan diri. Gitu ya. Tetapi harus diingat ya, mereka melakukan puasa, berdoa, berjaga-jaga, harus diingat, mereka sudah belajar 30 tahun. Mereka sudah belajar dulu kitab suci. Nggak ngerti apa-apa masuk puasa, nggak ngerti apa-apa masuk doa. Makanya yang didoakan apa? Dagingnya terus. Tuhan berkati aku. Kembangkan kemahku ke kiri dan ke kanan. Kan gitu doanya. Kenapa? Nggak ngerti firman Tuhan. Yang dipakai jeritannya Yabes, ini kan orang nggak mengerti. Makanya sekolah dalam arti belajar gitu ya, itu wajib Bapak Ibu. Kronologi hidup Yesus dari dia lahir sampai dia mati, dari Nazaret sampai Golgota, inilah kebenaran yang harus kita hidupi gitu loh. Mulailah dengan belajar meskipun tidak 30 tahun. Mulailah melayani, mulailah taat, mulailah berkorban. Kronologinya jelas, hidup Yesus itu. Kesimpulannya, Tuhan mengawali hidup dengan skolastik, namun menghidupi pelayanannya dengan asketis. Dua jalan ini, belajar dan menyangkal diri, ini dilakukan Yesus dengan pengertian, dengan kesadaran. Bukan, aku suka berdoa, yang penting berdoa saja. Aku suka belajar, belajar saja. Bukan loh. Yesus tahu pentingnya belajar dan Yesus tahu pentingnya penyangkalan diri. Yesus tahu bagaimana berdoa dan untuk apa berdoa. Nggak ngawur. Kenapa? Belajar dulu. Kalau Yesus mulai belajar 6 tahun, Paidion ya, sampai umur 30, berarti 24 tahun dia belajar. Ada. Tahap awal Paidion ya, itu menghafal Taurat. Habis gitu, belajar berdiskusi. Makanya pada saat Yesus 13 tahun, dia diskusi. Itu pelajaran loh, Bapak Ibu. Pelajaran 6 sampai 12 tahun menghafal Taurat, menghafal. Kalau gereja sekarang sekolah minggu 1 ayat aja ngenyang anak sekolah minggu ya. Tidak boleh. Itu Yesus ya 6 sampai 12 tahun menghafal Taurat. 13 sampai sekian tahun, nah ada apa? Ada apa terus? Dia berdiskusi. Kalau nggak salah begitu, 13 sampai sekian tahun berdiskusi, bertanya jawab. Ya. Terus umur sekian sampai sekian, dia boleh mengajar, dia
boleh punya ajaran. Kalau nggak salah begitu. Jadi tidak gampang Bapak Ibu mengajar. Saya terpanggil jadi pendeta. Saya tak khotbah. Memang nggak harus sekolah, tetapi kebanyakan orang kan begitu sekarang. Merasa ngerti sedikit, mengerasa seperti punya pengalaman sedikit, padahal tidak belajar, tiba-tiba sudah khotbah. Nggak boleh. Nggak seperti itu tradisi yang ada. Ya, meskipun kita nggak saklek seperti orang Yahudi, tetapi ya wajiblah kita belajar. Sebelum kita masuk asketis, kita ngerti ngapain di alam itu ngapain kita. Kita menyangkal diri buat apa? Menyangkal diri kepingin kaya, ini bukan menyangkal diri, kemaruk namanya. Menyangkal diri saya puasa, supaya saya sukses karir. Enggak ada kayak begitu. Puasa itu untuk mencari kehendak Allah. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Puasa itu, ya lanjut. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Para rasul itu puasa untuk pelayanan. Puasa untuk mencari kehendak Tuhan, melayani yang benar seperti apa? Coba pasal 14 ayat 23. Kisah 14 ayat yang ke-23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, melayani itu butuh puasa untuk mencari kehendak Tuhan. Tetapi ingat ya, sebelum mereka puasa, orang-orang Yahudi ini sudah belajar. Termasuk mereka sudah jadi muridnya Yesus 4 tahun. 3,5 tahun tepatnya. Sudah belajar dulu. Jadi saat puasa mereka tahu apa yang mereka doakan. Pagarnya jelas. Enggak puasa minta duit, puasa minta rumah, puasa minta berkat. Enggak ada kayak gitu. Pak, tapi saya mau begitu. Ya silahkan, enggak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Tetapi contoh-contoh di kitab suci, puasa itu untuk hal-hal rohani. Kalau puasa untuk hal-hal jasmani, itu tidak nyambung. Kenapa? Karena tujuannya puasa itu menyangkal diri. Menekan daging, menyangkali daging. Lah kamu kok malah minta rumah, minta mobil, minta apa segala macam. Enggak nyambung. Seolah-olah caramu tuh rohani kan, tetapi yang diminta daging. Ini enggak nyambung. Yesus mengawali dengan hidup skolastik, namun menghidupi pelayanannya dengan asketis. Kedua jalan ini dilakukan Tuhan Yesus dengan pengertian, dengan kesadaran. Tapi tanpa pamer ya, enggak perlu pamer. Tuhan Yesus kan pernah mengajarkan. Kita baca aja Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keberagamaan itu penting, tetapi yang benar.
Jangan buat apa ya? Buat cara sendiri. Gitu ya. Enggak perlu pamer. Yesus ini kan mengkritik cara-cara ya orang-orang Farisi dan Saduki yang suka pamer. Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jelas? Jangan pamer. Hidup beragama itu gak usah pamer. Kedua hal ini, asketis maupun skolastis, belajar maupun penyangkalan diri, ini harus diikuti setiap orang percaya. Gitu ya. Harus diikuti. Setiap orang harus punya wawasan dengan belajar. Wawasan inilah yang akan menjadi dasar mengenal kehendak Allah secara pribadi. Ada tuntunannya. Kalau bahasa Jawa Timur ada ancar-ancere. Enggak ngawur, ngalor ngidul seenaknya, sesuka hati, sesuka keinginan. Enggak bisa Bapak Ibu. Beragama berarti harus belajar tradisi pemahaman yang ada. Namun harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus punya hubungan pribadi, harus. Ya. Jadi tidak sekedar beragama tanpa Tuhan. Kaku, legalis, pokoknya harus puasa. Yang penting puasa tanggal sekian. Enggak. Itu kaku namanya. Yang penting merayakan hari raya. Hari raya ini, hari raya itu. Sebelum hari raya ini puasa, kaku. Tidak ada kerinduan, tidak ada niat, tidak ada tujuan. Tidak seperti itu ya. Kekristenan tidak seperti itu. Seseorang bisa beragama tanpa Tuhan dengan hanya berlaku harafiah sesuai hukum. Tetapi jika seseorang mau menemukan Tuhan, maka harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Motivasinya harus jelas, tujuannya harus jelas, belajar harus jelas, penyangkalan diri juga harus jelas. Tujuan belajar apa? Supaya kita tidak bodoh, supaya kita nggak ngawur. Penyangkalan diri tujuannya apa? Aku mau merendahkan diri, aku mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan secara pribadi, itu penyangkalan diri, itu asketis. Dua-dua ini harus dilakukan tanpa pamer. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Ya. Jangan berpikir kalau sudah beragama berarti sudah menemukan kebenaran. Belum. Beragama itu hanya jalan atau caranya. Kita mengenal Tuhan dengan cara apa? Dengan cara Kristen. Dengan cara Kristen. Kita disebut Kristen kenapa? Sebab jalan kita mengikuti ajaran dan teladan Kristus kan? Kan gitu. Makanya disebut Kristen. Ini kan jalannya saja. Apakah pasti kalau sudah jadi Kristen menemukan kebenaran? Belum tentu. Kenapa? Karena Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maksudnya apa? Kalau hidup kita sudah seperti Yesus, baru kita di jalan yang benar, di jalannya Yesus. Sedangkan banyak orang beragama Kristen tidak jalan di jalannya Yesus. Yesus sederhana. Kamu gak ada sederhananya. Pamer, borju, numpuk harta. Yesus menyangkali diri, kamu gak menyangkali diri loh. Kamu memuaskan diri. Kan bukan jalannya berarti. Jalan apa yang ditempuh kamu? Yesus tidak seperti itu. Ya. Yesus kebenaran, itu benar. Tetapi apakah kita sudah hidup seperti dia hidup? Kalau belum, berarti belum menemukan kebenaran. Belum menemukan Yesus. Jangankan Bapak menemukan Yesus saja belum. Bapak Ibu sekali lagi, kronologi hidup Yesus adalah jalan sampai kepada Bapak. Kronologi hidup Yesus adalah jalan sampai kepada Bapak. Berarti apa? Belajar. Taat dengan apa yang kita pahami, lalu menyangkali diri asketis, gitu ya, menyangkal diri. Habis itu apa? Berkorban.
Endingnya Yesus mati di kayu salib jadi korban. Ending hidup kita apa? Mati Pak, dengan mengumpulkan deposito sekian. Jauh beda. Yesus tidak punya apa-apa. Yesus mati tidak punya rumah. Yesus mati untuk banyak orang. Dia bagikan hidupnya untuk banyak orang. Itu penyangkalan diri. Jadi perlu belajar. Kalau tidak belajar kamu nggak ngerti. Ngapain hidupmu? Apa yang harus kamu layani? Mati sebagai apa? Kamu tidak akan paham. Kita tidak akan paham. Ayo Bapak Ibu. Gereja ini mengajak kita belajar. Gereja ini mengajak kita taat. Gereja ini mengajak kita menyangkali diri. Ayo hidup seperti Yesus hidup. Enggak usah jauh-jauh yang aneh-aneh. Hiduplah sederhana dulu. Jangan borju. Jangan hedon, jangan materialisme. Belajar mengelola berkat yang Tuhan beri untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Sesama. Itu namanya berkorban. Nah kalau gaya hidup kita tetap seperti orang-orang di dunia, kita tidak beda dengan orang dunia, kita belum anak Allah. Lawang gayanya tetap kok, cari sukses, ngumpulin duit, numpuk harta, punya beli rumah ini, rumah itu, banyak rumah. Buat apa? Buat anak Pak, anak punya berkatnya sendiri. Anak punya urusannya sama Tuhan sendiri. Jangan menempatkan anak kita di jalan kutuk. Nah itu. Berat. Kalau mencari kebenaran. Kalau sekedar beragama, gampang. Lakukan ritual, tiap minggu keplok-keplok, selesai. Tapi kalau mencari kebenaran, tidak sekedar itu. Anda sangkali diri. Anda pikul salib. Amin Bapak Ibu? Bisa paham ya? Paham aja dulu. Ngelakoninya itu nantilah, saya tahu itu berat memang. Tapi pahami dulu, renungkan. Jangan mengutuki anak Anda dengan keputusan-keputusan Anda yang ngawur, yang tidak sesuai firman. Jangan. Ayo mencari kebenaran. Jangan sekedar beragama. Amin. Mari kita berdoa.